Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menyatakan diri kepada kami. Engkau yang agung, Engkau yang mulia. Tapi Engkau berkenan mengungkapkan siapa dirimu lewat Putra Yesus, lewat Sang Sabda menjadi manusia. Dan itu dilihat bukan hanya untuk kami yang percaya, tapi juga untuk orang-orang kafir. 3 raja dari asing yang datang untuk menyembah dan sujud dan membawa emas, dupa, dan wangi-wangian. Bantu kami untuk bisa melihat Engkau sehari-hari dalam apapun yang sedang kami jalani. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, pada akhir masa Natal ini kita diingatkan akan 3 hal penting pada hari raya penampakan Tuhan. Jadi pertama adalah 3 raja atau 3 sarjana, seorang pandai, orang bijaksana dari Afrika, dari Asia, dan dari Eropa. Jadi perwakilan 3 orang ini adalah orang kafir dari negara-negara lain, dari bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang perubahan air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana, yang melukiskan tentang Allah menyatakan dirinya lewat putranya Yesus, dan itu dilihat. Yesus menampakkan, menunjukkan kuasanya sebagai Allah, ya, bukan hanya sebagai manusia. Dan itu tapi gereja melihat sebagai suatu persatuan antara manusia dan Allah, ya, air dan anggur. Maka kalau kita perhatikan ketika imam misa dalam sebelum doa syukur agung, di mana Yesus mengubah air dicurahkan ke dalam anggur, ya, keilahian dan kemanusiaan Yesus, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah baptisan Yesus. Kok sulit baptisan Yesus. Jadi ada 3 peristiwa penting di dalam hari penampakan Tuhan. Ketika ada suara dari surga yang menyatakan bahwa inilah putraku tercinta, kepadanya aku berkenan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam ketiga peristiwa ini kita mau menunjukkan sekali lagi keilahian Yesus yang nyata kepada manusia. Jadi Allah yang besar, yang agung, mulia itu tak mungkin menampakkan diri, tak mungkin. Yang besar Allah, karena kalau Tuhan menampakkan diri maka kita mati. Cahaya Tuhan lebih daripada cahaya matahari, ya. Dan itu, maka apa yang harus dilakukan oleh Allah supaya manusia bisa berjumpa dengan Allah dan Allah berjumpa dengan manusia, Sang Sabdanya itulah yang dikirim menjadi manusia. Nah, dalam masa Epifani ini, penampakan itulah mau menunjukkan kepada kita kecintaan Allah kepada manusia. Allah bukanlah seperti mesin begitu, ya. Allah bukanlah seperti energi biasa, tetapi lebih daripada itu, dia adalah pribadi yang mau menyatakan diri, mau dekat dengan ciptaannya secara khusus kepada manusia, karena manusia adalah masterpiece, ya. Jadi bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus Sang Sabda itu menjadi manusia, itu merupakan sesuatu yang keselamatan tidak akan ada padanya, karena Allah mewahyukan siapa sesungguhnya Sang Pencipta itu, ya. Jadi kehendak Allah punya kehendak, Allah punya pribadi seperti manusia, hanya dia tidak berdosa, ya. Itulah perbedaan mendasar antara gereja Katolik, gereja Kristen dengan non-Kristen, ya. Di Allah yang menjadi manusia. Nah, karena itulah maka kita boleh katakan di dalam gereja Kristen Allah adalah segala-galanya, ya. Allah berkuasa atas manusia, ya. Segala kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Maka ketiga raja itu mewakili daerah-daerah Afrika, hitam Asia, dan Eropa, mewakili dunia yang bersujud, menyembah, mencari. Dan 3 raja itu adalah tipe orang yang mencari, karena mereka sarjana melihat, dibimbing oleh bintang, ya, yang membawa mereka, dan mereka melihat bahwa bintang itu bintang yang luar biasa, yang mungkin tak dapat dipahami oleh manusia. Bahkan pada waktu itu dikatakan dalam literatur bahwa orang Cina sudah melihat bahwa bintang itu bintang datangnya sang raja.
Dan itu tertulis dalam dokumen literatur Cina pada zaman itu. Karena Cina zaman itu zaman yang sudah lebih maju daripada zaman kita. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah. Jadi Yesus itu harus diwartakan kepada segala bangsa. Segala bangsa bersujud kepada Tuhan. Dan mereka mempersembahkan apa? Emas, tanda keilahian Yesus. Ya. Dupa, tanda kemanusiaan Yesus, kematian Yesus. Dan mur adalah tanda kematian. Tadi dupa adalah tanda kemuliaan, keagungan, ya. Kemuliaan, keagungan, kemanusiaan Yesus, tanda kematian, tanda kemanusiaan. Dan itu semua diberikan oleh 3 raja sebagai benda-benda berharga pada waktu itu. Jadi sekali lagi sebagai benda berharga pada waktu itu, dan itu merupakan suatu ungkapan siapa yang disembah itu. Nah, dengan kata lain, sekarang ini seluruh bangsa harus sebetulnya sujud menyembah Yesus. Menyembah satu-satunya yang berasal dari Allah diberikan kepada manusia. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah artinya hari penampakan Tuhan. Dan kita memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk menyatakan bahwa iman kita akan Yesus itu harus diwartakan kepada segala bangsa. Diwartakan kepada semua orang. Entah mereka terima atau tidak terima. Tanggung jawab kita untuk memberikan itu kepada semua orang supaya mereka mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari usaha manusia. Jadi kalau lihat dalam sejarah keselamatan itu, bahwa kenapa Abraham yang dipilih, ya. Jadi Abraham yang dipilih dari suku orang kafir di Irak pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ada juga banyak orang Batak, orang Jawa, orang Flores, orang Afrika, orang suku-suku Adut, banyak dari jutaan suku itu satu yang dipilih, yaitu Abraham sampai dengan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyatakan, Allah memiliki rencana untuk menyatakan dirinya, siapa dirinya yang sesungguhnya itu kepada kita. Dan butuh waktu yang panjang sampai kepada Kristus. Dan sampai sekarang pada kita. Jadi sejarah keselamatan itu menunjukkan, merevelasikan siapa sebetulnya Allah itu kepada kita manusia. Dan mengajak semua orang untuk percaya kepada karya keselamatan itu. Dan itulah sebetulnya yang mau dikatakan sejarah keselamatan. Jadi semua orang harus tahu bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Itu yang menjadi pegangan kita. Nah, apa artinya itu bagi kita? Anda semua yakin gak bahwa Yesus Juru Selamat? Yakin gak bahwa kita mempunyai Tuhan yang mengatasi segala sesuatu? Yakin gak? Itu Tuhan, bukan manusia. Ya, yang lain di luar Kristus itu manusia biasa yang dipanggil untuk mewartakan pengalaman akan Allah mereka. Yang bisa salah, bisa benar, sesuai dengan apa yang mereka alami. Tetapi ini sungguh-sungguh Allah menjadi manusia. Semoga pada perayaan penampakan Tuhan Epifani ini kita semua bertanggung jawab untuk membagikan Kristus kepada orang lain. Tetapi sekali lagi kita harus mengalami Yesus yang hidup itu. Dimanapun, kapanpun. Supaya kesaksian kita menjadi kesaksian yang otentik, yang asli. Tuhan memberkati Anda semua. Dan semoga kita memiliki tanggung jawab, memiliki semangat untuk berbagi bagi orang lain. Siapakah Yesus itu? Tetapi saya harus diubah dulu. Kalau kita tidak diubah, kita tidak akan bisa mewartakan Kristus dengan baik kepada orang lain. Siapa yang percaya akan Yesus kalau saya tidak mengalami Yesus? Semoga Anda dan saya mengimani Yesus sebagai Tuhan, penebus, penyelamat kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.